Oke. Halo, saya Viro Cerdas. Kita ketemu lagi di booth Aptiknas di ISMEC 2025 Indonesia International Smart City Expo and Forum. Mulai dari IoT, ICT sampai solusi Smart City untuk bisnis kita semua ada di sini. Dan today di hari terakhir ISMEC 2025 kita kedatangan tamu spesial dari AFSI. Kita akan berbincang-bincang, kita akan dapetin insight yang bisa kita buat berkolaborasi bareng nih dengan vendor-vendor yang lainnya. Ya, silakan memperkenalkan diri Bapak. Baik, terima kasih Mbak Lena, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya dengan Ari selaku Sekretaris Daerah Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia Jakarta Raya. Salam kenal. Kami hadir saat ini di event Napindo di Indo Water Indo Recycling, Indo Smart City, yang memang masih related kami hadir di sini karena kaitan dengan Indo Smart City. Demikian Mbak Lena. Ya, Bapak boleh juga Baik, memperkenalkan diri. saya perkenalkan, nama saya Fadil. Saya di DPD APSI sebagai Kepala Bidang Pengembangan Organisasi, Mbak. Makasih, Ya, Pak. baik. Salam kenal Pak Ari dan Pak Fadil, wow, luar biasa ya. Langsung petinggi-petingginya nih mau ngobrol sama kita. Oke, Sobat Vendor Cerdas, kita akan sharing-sharing lagi. Kita mau bertanya ini Pak, apa goalsnya APSI di event ISMEC dan apakah ada pesan atau kesan buat pengusaha-pengusaha di ISMEC khususnya di bidang IT yang bisa berkolaborasi bareng dengan APSI di perusahaannya masing-masing? Baik, terima kasih Mbak Lena. Memang di setiap event, di setiap kegiatan yang kami ikuti, kami punya goal, gitu, punya harapan, ya. Artinya kenapa APSI hadir saat ini di event ini, ya karena memang tadi saya sampaikan di awal kami cukup related gitu dengan kegiatan ini. Artinya kalau bicara mungkin flashback sedikit ya kaitan dengan APSI, mungkin untuk diketahui juga bahwa APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, adalah wadah organisasi di mana profesi-profesi satuan pengamanan atau satpam ini kami wadahi adanya di APSI, ya. Karena pekerjaan security atau satpam ini adalah pekerjaan profesi, Mbak. Gitu, pekerjaan profesi. Jadi bukan pekerjaan umum dan lain sebagainya ya. Itu kenapa ada kami hadir di sini APSI yang mewadahi mereka. Nah, di sisi lain security ini kan tidak boleh berserikat, ya. Dalam organisasinya mereka tidak boleh berserikat. Artinya tidak boleh, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah dengar adanya Serikat Pekerja Buruh Indonesia, kemudian Serikat Pekerja Metal dan lain sebagainya. Nah, ini security dalam posisi netral. Mereka tidak boleh. Nah, ini karena mereka profesi, ya, sebuah pekerjaan profesi. Tidak ada bedanya dengan dokter, dengan TNI, dengan Polri. Nah, ini security. Nah, sehingga lahirnya undang-undang, memang kami secara organisasi ada di bawah langsung Kepolisian Republik Indonesia, ya. Jadi keluarlah undang-undang yang sebelumnya juga sudah ada undang-undang nomor sekian, diperbarui dengan yang kekiniannya, undang-undang Perpol, ya, Perpol Peraturan Kepolisian nomor 4 tahun 2020, ya, tentang PAM Swakarsa, gitu ya, dalam rangka pemuliaan terhadap profesi satpam, diperbarui dengan Perpol Peraturan Kepolisian nomor 1 tahun 2023. Nah, inilah, jadi benar-benar dibedakan, gitu. Ada yang namanya satpam yang memang ada di bawah naungan kita, Satuan Pengamanan, kemudian ada yang namanya Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan, ya. Jadi ya sebenarnya lebih ke penjaga-penjaga yang memang yang diakui sebagai satpam itu adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar atau diksar satpam. Kami diatur di situ, ya, ada dari level pelaksana, level pengawas sampai dengan level manajer, ya, yaitu Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Nah, itu. Nah, bagi mereka yang memang sah dipanggil sebagai seorang satpam dengan profesinya, bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan dasar itu. Nah, kemudian bila mana ada pertanyaan, bagaimana Pak dengan mereka-mereka yang memang sudah telanjur pakai baju satpam nih, gitu, tapi mereka belum pernah ikut pendidikan dasarnya. Nah, itu diatur, tetap diatur oleh undang-undang. Nah, mereka itu disebut sebagai satkamling, ya. Jadi Satuan Keamanan Lingkungan. Nah, secara aturan mereka tidak boleh menggunakan GAM atau seragamnya satpam. Itu sakral, Mbak. Nggak ada beda dengan seragamnya TNI dan Polri, ya. Bagi mereka yang memang sudah mengikuti pendidikan dasar, mereka lah yang sah boleh menggunakan seragamnya satpam itu. Kemudian apalagi yang diatur? Nah, ada tiga.
ya tadi satpam, satkamling, kemudian yang satu lagi peranata sosial. Ya, peranata sosial itu misalnya kayak di Bali ya, kalau kita kenal ada yang namanya pecalang dan lain sebagainya. Nah itulah peranata sosial seperti itu Mbak. Nah ini sedikit ya Brady ini tentang APSI. Kenapa APSI ada di situ? APSI sebagai wadahnya profesi satpam, nah seperti itu ya Mbak ya. Nah kemudian kalau dari pertanyaan Mbak Lena tadi, apa sih relatednya dan apa goalnya APSI hadir di Nampindo? Sangat related Mbak gitu. Karena kita bicara ya di era digital sekarang sampai dengan nanti ke depannya, bicara dunia pengamanan itu tidak hanya bicara guarding, tidak hanya bicara guarding service, tidak hanya penjagaan ya. Karena sudah banyak sekali peran-peran kita nih, peran-peran manusia ini sudah banyak tergantikan dengan teknologi. Nah, itulah perlunya itu bagi-bagi kita insan-insan yang memang saat ini masih berkecimpung di dunia pengamanan atau satuan pengamanan untuk aware, untuk peduli, untuk peka gitu. Minimal dengan teknologi yang memang ada di sekitarnya dulu gitu. Karena memang satpam ini kan tangan kanannya Polri ya gitu. Jadi pengemban tugas kepolisian tapi terbatas. Terbatasnya di mana? Ya hanya di lingkungan kerja. Nah, minimal paham dulu teknologi-teknologi yang berkembang ada di lingkungan kerjanya dulu seperti itu. Jangan sampai nanti misalnya karena satpam ini kan juga tidak hanya pengamanan tapi juga penyelamatan. Tiba-tibanya ada kondisi darurat itu di lokasi kerjanya, kebakaran, gempa bumi, mereka tidak tahu harus bertindak apa. Ada kan di situ yang namanya ada fire hydrant dan lain sebagainya, ada MCMA, bagaimana untuk penggunaannya itu sendiri. Nah itulah bagian-bagian terkecil dari teknologi dan masih banyak lainnya teknologi kaitan dengan keamanan ya, termasuk CCTV, kemudian alat komunikasi hybrid dan lain sebagainya, cukup banyak. Itulah harapan kami APSI hadir di sini tadi ya Mbak ya, goalnya adalah pemulihan terhadap profesi satpam. Bahwa satpam sekarang Bapak Ibu harus tahu loh, satpam itu bukan yang hanya yang buka tutup pintu gerbang loh, yang hanya jaga kantor, yang hanya jaga gudang dan lain sebagainya, bukan gitu. Tapi mereka-mereka yang memang menjadi tangan kanannya perusahaan, etalasenya perusahaan. Mereka yang benar-benar harus tahu yang mereka jaga itu apa gitu, perusahaan apa. Mereka otomatis harus tahu produk-produknya itu apa, seperti itu. Itu sih Mbak, dalam rangka pemulihan terhadap profesi satpam. Wah, Itu Mbak Lena. sangat luar biasa Pak. Saya jadi lebih mengerti lagi tentang security, ternyata profesi yang sangat luar biasa ya. Siap. Dan ada juga pelatihan supaya mereka masuk ke kantor atau ke cabang-cabang ini percayakan mereka bisa siap dan ready. Yang terakhir Pak, mungkin Bapak boleh kasih pesan khususnya buat anak-anak muda yang mungkin sempat berpikir security ini apakah pilihan yang cocok untuk pekerjaan atau bagaimana dengan branding security, kan udah termasuk selama ini branding security, masa sih security aja gitu. Nah mungkin boleh Pak kasih kesan ke generasi yang sedang mencari pekerjaan ya kan susah nih nyari kerja. Ternyata security itu nggak seperti itu, ternyata jauh lebih rumit lagi. Sekarang ada pelatihannya, dipersiapkan luar biasa. Nah mungkin bisa kasih semangat atau kesan bahwa security beda dari yang lain karena ini profesi sama dengan dokter, tentara yang tadi Bapak sebutkan. Boleh Pak? Ya, saya setuju Mbak tadi yang disampaikan Pak Ari bahwa kita hadir di sini adalah bentuk dari pemulihan profesi satpam Pak. Jujur Pak, kami juga basicnya dari satpam Pak. Pak Ari rekan saya sarjana ekonomi, saya sarjana ekonomi. Kami berangkat dari satuan pengamanan. Jadi untuk para pemuda, kenapa harus pilih-pilih profesi ya Pak? Karena kami di sini hadir adalah untuk memuliakan profesi ini gitu. Apa saja dengan tidak ada bedanya dengan profesi lain. Yang penting adalah niat untuk bekerja, terus juga menambah pengetahuan yang lain Mbak gitu. Jadi bukan hanya dilihat tadi disampaikan oleh Pak Sekda kami bahwa bukan hanya seperti menjaga di gerbang atau di pintu atau di kantor, di luar atau parkiran, tetapi juga lebih ke seperti IT, salah satunya misalkan ada tim CCTV, terus ada patroli yang menggunakan Pak Ari? Amano dan Gatur, bahkan bisa menggunakan patroli menggunakan istilah sekarang drone gitu. Jadi bukan hanya seperti yang manual saja yang mereka kerjakan, tetapi juga teknologi-teknologi lain yang bisa mereka dapatkan gitu. Jadi bagi
para pemuda atau pemudi yang bergabung dengan Satuan Pengamanan, kami sangat antusias gitu. Terus juga kami membuka lowongan kerja seluas-luasnya, Mbak, gitu. Karena profesi ini malah sekarang jadi tren juga, gitu. Karena kebetulan saya basicnya HR gitu, jadi saya yang juga merekrut gitu di perusahaan kami gitu kan. Selain saya juga bergabung di Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, karena ya salah satunya kami juga anggota Satpam, ya wajib juga ikut asosiasi gitu, Mbak. Iya. Gitu ya, Mbak. Luar Boleh biasa. saya tambahkan Ya sedikit, boleh Mbak Pak, Lena, ya? silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Fadil. Jadi betul yang disampaikan Pak Fadil, hanya saja memang perlu juga harus diingat, pekerjaan satpam adalah pekerjaan profesi ya. Jadi bukan pekerjaan pelarian. Nah ini memang banyak kami temukan. Kalau zaman dulunya ya memang artinya, wah saya cari kerja ini, melamar kerja ini nggak dapat, akhirnya jadi satpam. Sekarang sudah sangat berbeda. Menjadi seorang satpam ada syaratnya. Ya, dibilang berat, bisa jadi lebih berat malah daripada melamar jadi TNI, Pak Fadil ya. Kita mempunyai syarat tinggi yang memang harus, misalnya secara fisik ya, harus sehat jasmani, rohani, termasuk tinggi pun kita juga kita atur. Karena apa? Karena memang klien-klien kita, pengguna jasa satpam itu sendiri, sekarang juga mereka sudah pinter, pandai. Pak, saya mau satpam yang performanya bagus ya Pak, yang good looking, yang cantik, yang perempuannya, yang laki, yang ganteng dan lain sebagainya. Nah itulah. Jadi penambahan dari pesan Pak Fadil betul. Ayo pemuda-pemuda dan pemudi, jangan malu untuk bekerja dalam profesi sebagai satpam atau satuan pengamanan. Itu Mbak, terima kasih. Luar biasa, mantap. Luar biasa. Oke, benar buat pemuda-pemudi jangan malu untuk jadi security, karena ini kita termasuk membantu juga keamanan di Indonesia, terutama di marketplace ya. Yang terakhir Pak, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dari AFSI, entah itu event atau job fair atau apapun yang mau disampaikan, silakan Pak. Event ke depannya atau agenda-agenda besar yang boleh diikuti. Kebetulan agenda yang akan kami jalani di minggu depan ini adalah job fair, Mbak. Kebetulan job fair di Velodrome, karena kami juga kerjasama dengan Disnaker, baik itu dari seluruh wali kota gitu. Jadi kami juga aktif. Ya salah satunya ya itu tadi, Mbak. Kita juga ingin membantu atau ingin membantu pemerintah dalam penerimaan pekerja gitu, khususnya bukan hanya pekerja yang sudah berpengalaman tetapi juga yang non pengalaman gitu, Mbak. Karena yang kami hadapin saat ini adalah mereka agak sulit nih di beberapa perusahaan yang mereka melamar tapi tidak punya pengalaman. Nah, salah satu syarat misalkan di perusahaan security harus Garda Pratama. Nah, kami ambil dari sisi yang belum, karena kami juga ada pelatihan keamanan gitu. Jadi kita bisa ibaratnya sekolahkan atau kita didik untuk sebagai seorang satpam gitu, Mbak. Oke, mantap. Berarti minggu depan ada job fair untuk pemula ya. Ya, ada juga tambahan juga sih Mbak, ya. Izin. Jadi ada satu event besar juga Pak Fadil ini. Dari salah satu BUJP yang tadi saya sebutkan, Security Guards Indonesia ya. Yang memang berada di bawah naungannya APSI juga. Di minggu depan ada pendidikan dan pelatihan dasar Garda Pratama. Kebetulan, kalau misalnya dari Aptiknas ya, berkenan waktu dan sebagainya, bisa monggo lihat hadir, oh ya menjadi seorang satpam ini harus mengikuti latihan ini ya ternyata ya, selama 1 minggu misalnya, kan seperti itu. Gitu. Siap. Ya baik, nanti kita share di bawah ini. Terima kasih banyak buat Pak Ari dan juga buat Pak Fadil, buat insight yang sangat luar biasa. Nanti izin kita share sosial media dari AFSI ya untuk event agenda yang besar buat minggu depan. Ya Sobat Vendor Cerdas, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan bapak-bapak yang luar biasa ini yang sudah membantu keamanan di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga buat Sobat Vendor Cerdas yang setia nonton Aptiknas, khususnya di event ISMEK 2025 tahun ini. Dan yang terakhir, selalu seperti biasa, tetap cerdas memilih teknologi untuk masa depan bisnis Anda. Jangan lupa dan see you. Terima kasih.